dasar Python. Nah, untuk pengertiannya sendiri, Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mudah dipelajari dan digunakan. Nah, Python ini dikenal dengan sintaks yang sederhana, mirip dengan bahasa manusia, sehingga memudahkan pemula untuk memahami dan menggunakannya. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Nah, pemrograman Python sendiri telah berkembang jadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Python adalah bahasa pemrograman populer yang dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari membangun website, menganalisis data, scripting, hingga pembuatan game. Nah, sebagian besar programmer tentu setuju dengan pernyataan bahwa Python adalah bahasa pemrograman yang interpretatif dan multiguna. Sintaksnya mudah dibaca dan dipahami, sehingga pemula pun bisa dengan mudah mempelajarinya. Nah, di sini ada macam-macam fungsi Python, dan yang pertama di sini Python itu bisa untuk membuat aplikasi berbasis web, mobile, dan desktop. Python dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi berbasis website, mobile, maupun desktop. Namun, dalam proses pembangunan dan pengembangannya, Anda membutuhkan bantuan framework. Nah, jadi framework sendiri ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, mobile, ataupun desktop. Jadi, dengan framework ini, kalian itu bisa menciptakan aplikasi yang tersusun secara rapi, terstruktur, dan efisien. Nah, di sini ada beberapa contoh framework Python. Untuk web ada Flask, Pyramid, Django, CherryPy. Untuk mobile sendiri ada Python for Android, PyKitty-Deploy, Kivy, Beware. Kemudian untuk desktop sendiri ada PyGUI, PyKitty 5, Tkinter, dan WXPython. Nah, selanjutnya ada Python untuk data science dan data analis. Nah, si Python juga dapat digunakan untuk mengolah data-data yang berkaitan dengan data science, karena dengan Python itu akan memudahkan data scientist dalam mengekstraksi, membersihkan, hingga memvisualisasikan data dengan mudah. Nah, ada beberapa library khusus di Python yang digunakan untuk data science, antara lain NumPy, Pandas, Matplotlib, dan lain-lain. Data analisis sendiri masih memiliki keterkaitan dengan data science. Bahkan, library yang digunakan pun masih sama. Cuman perbedaannya adalah pada data analis, Python ini digunakan untuk menganalisis data yang dihasilkan agar menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Di sini selanjutnya ada fungsi Python untuk machine learning. Nah, apakah kalian tahu apa itu machine learning? Sederhananya, machine learning adalah sistem yang dibuat supaya mesin dapat belajar sendiri tanpa perlu diprogram berulang kali. Python menjadi salah satu opsi tepat untuk membuat sistem machine learning karena dinilai sederhana, mudah dimengerti, fleksibel, efisien, dan multi-implementasi. Kemudian, banyak perusahaan yang menggunakan Python karena dapat memudahkan dalam pengembangan sistem, memudahkan pekerjaan, dan juga mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat. Nah, ada beberapa library Python di sini yang bisa digunakan untuk machine learning. Di antaranya seperti Scikit-learn, Keras, dan TensorFlow. Nah, kemudian fungsi Python untuk AI atau Artificial Intelligence. Nah, berbicara soal AI, pasti kalian terbayang kan dengan teknologi robot yang menyerupai manusia? Apakah itu benar? Nah, sederhananya, AI ini menjadi simulasi kecerdasan yang dilakukan oleh mesin agar mampu berpikir seperti manusia. Sebagai contoh, dahulu ada aplikasi catur yang bisa mengalahkan juara dunia catur.
Mungkin si pembuat aplikasi tidak terlalu mahir dalam bermain catur, tapi dengan pemrograman yang tepat, aplikasi catur miliknya bisa mengalahkan juara catur dunia. Nah, library Python yang digunakan untuk machine learning juga bisa digunakan untuk mengembangkan AI. Anda juga dapat menggunakan library yang secara khusus digunakan untuk AI, seperti PyTorch. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari bahasa pemrograman Python sendiri. Yang pertama itu, si Python ini mudah untuk dipelajari. Nah, hal ini bisa dilihat dengan jelas dari kode program yang dibuat. Jadi kode program Python itu simple, mudah untuk dibaca, mudah dipahami juga, sama gampang untuk dikembangkan. Nah, dengan Python, Anda dapat membuat aplikasi sesuai kebutuhan. Dan kelebihan yang kedua ada meningkatkan produktivitas developer. Dengan banyaknya pilihan library dan sintaks kode yang mudah dibaca dan dipahami, para developer dapat menjadi lebih produktif. Tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Keleluasaan bisa didapatkan saat menggunakan Python. Jadi, developer Python ini lebih leluasa gitu saat menggunakan Python ini dibanding dengan bahasa pemrograman lain. Nah, kelebihan yang ketiga ada fleksibel. Jadi si Python ini bisa diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman lain. Nah, dengan kelebihan ini tuh kalian bisa bekerja lintas platform dengan mudah. Tentunya, hal ini akan membantu pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih efisien dan maksimal. Kelebihan Python selanjutnya ada mendukung IoT. Nah, Python ini berperan membuat proses transfer data lebih mudah, cukup dengan koneksi internet saja. Kemudian yang kelima ada memiliki banyak library. Nah, Python sendiri adalah bahasa pemrograman dengan pilihan library yang luas dan beragam. Banyaknya library ini tentu dapat membuat pekerjaan Anda jauh lebih efisien. Jadi, Anda tidak perlu menuliskan kode secara lengkap dan manual yang akan menyita waktu dan menyulitkan proses maintenance. Nah, terus kelebihan Python yang selanjutnya ada bersifat open source. Satu lagi, kelebihan Python yang semakin membuat banyak orang memilih untuk menggunakannya adalah bahasa pemrograman Python ini bersifat open source. Nah, open source itu artinya kalian itu tidak perlu membayar untuk bisa menggunakannya alias gratis. Nah, di balik tadi ada banyak kelebihan yang dimiliki Python. Nah, Python juga memiliki kekurangan. Yang pertama, ada kurang populer untuk pembuatan mobile apps. Nah, jadi untuk pembuatan mobile apps ini, programmer yang membuat mobile apps ini masih sedikit lah yang berpengalaman. Jadi untuk pembangunan mobile apps ini agak kurang. Jadi jika kalian berencana untuk membuat mobile apps menggunakan Python, mungkin kalian akan sulit menemukan orang yang benar-benar ahli. Dan kelemahan yang kedua atau kekurangan yang kedua ada membutuhkan banyak memori. Nah, Python ini adalah bahasa pemrograman yang fleksibel, tapi kelebihan ini menjadikannya membutuhkan banyak memori untuk beroperasi, hingga membuat memori intensif task-nya cukup tinggi. Kelemahan yang ketiga ada multiprocessing. Nah, Python ini mendukung kemampuan untuk multiprocessing, namun tidak sebaik bahasa pemrograman yang lain. Dan kekurangan yang keempat ada kecepatan. Kecepatan proses Python belum sebaik bahasa pemrograman kompilasi lain, seperti C dan C++. Namun, hal ini juga tentu tergantung dari banyaknya program dan perintah yang dieksekusi. Nah, mungkin setelah materi tadi tentang pengertian, fungsi, kelebihan, dan kekurangan, ada yang ditanyakan mungkin?
Baik, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya, oh ini ada pertanyaan. Mohon maaf, saya masih awam. Di kelebihan Python itu, ada memiliki banyak library. Library yang dimaksud itu apa ya? Library. Oh, library sendiri ini seperti untuk menjawab pertanyaan yang tadi, apa itu library pada Python ya? Nah, jadi si library ini kayak kumpulan modul Python yang fungsinya itu buat fungsionalitas tambahan. Jadi contohnya itu, si library ini bisa membantu dalam pengembangan proyek dengan menyediakan kode yang telah ditulis sebelumnya. Seperti contohnya itu ada NumPy. Nah, jadi si NumPy ini untuk komputasi ilmiah, seperti kayak misal kita mau membuat kode program fungsi matematika, nah pakai library-nya NumPy. Nah, kemudian contoh yang kedua ini ada Pandas. Nah, Pandas ini library buat analisis data. Jadi si Pandas ini nyediain struktur data seperti data frame untuk manipulasi dan analisis data. Nah, mungkin contohnya seperti itu. Jika kurang jelas, bisa ditanyakan lagi. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita mencoba untuk menginstal Python itu sendiri. Nah, yang pertama itu bisa ke link download Python-nya. Jadi di sini kalian tinggal mengetik download Python. Nah, kemudian enter. Jadi di paling atas ada situs python.org. Kalian klik saja. Nah, kalian tinggal menyesuaikan. Jadi misal kalian pakai Windows, berarti kalian download versi Windows. Jika pakai Linux, versi Linux. Kalau pakai macOS, klik yang macOS. Nanti kalian tinggal klik download, habis itu nanti tinggal nge-install. Nah, yang selanjutnya itu, di sini saya memakai Google Colab untuk memudahkan kita agar tidak menginstal-instal terlalu banyak, jadi bisa menggunakan Google Colab. Nah, Google Colab ini kalian tinggal cek Google Colab.
Google Colab di Chrome kalian atau browser kalian. Kemudian di yang paling atas ada colab.google. Kalian klik saja. Nah, sudah masuk ke tampilan ini, kalian harusnya langsung ke New Notebook. New Notebook untuk membuat notebook baru. Nah, kalian bisa ngoding Python di sini. Karena saya sudah membuat kodenya, jadi saya memakai file notebook saya sendiri. Nah, untuk yang kode mudahnya atau kode sederhana awalnya itu, kalian tinggal ketikkan print, kemudian kurung print, kurung buka, petik 2, hello world atau kata-kata terserah kalian, kemudian ditutup petik 2 lagi dan kurung tutup. Nah, untuk menjalankannya, kalian hanya perlu mengklik tombol start di sini. Nah, untuk outputnya sendiri, ini, hello world, atau kata-kata yang kalian tulis di dalam petik 2 tadi. Oke, selanjutnya ada variabel pada Python. Nah, jadi anggapannya itu variabel ini adalah sebuah keranjang tempat di mana kita bisa masukin sesuatu di dalamnya, yaitu data. Jadi, data kita itu dimasukin ke dalam keranjang. Nah, keranjang ini variabelnya gitu. Jadi, di Python, kita itu bisa memasukkan tipe data apa saja ke dalam ranjang, yaitu variabel. Nah, tanpa harus mendefinisikan tipe datanya terlebih dahulu. Jadi, nggak kayak pemrograman lain yang harus memasukkan tipe data seperti str atau integer harus integer variabel gitu. Nah, kalau di Python tidak harus begitu. Selanjutnya, ada cara membuat variabel. Nah, untuk secara singkatnya, membuat variabel di Python sangat mudah sekali. Kita itu hanya perlu menuliskan nama variabel diikuti oleh nilai yang kita inginkan. Nah, contohnya begini. Variabel nama sama dengan isi datanya. Nah, isi datanya itu menggunakan petik 1, kemudian misal nama, berarti nama kalian nama sama dengan petik 1, nama kalian petik 1 lagi. Nah, kemudian untuk variabel yang kedua ada variabel usia sama dengan 20. Jadi, variabel dulu, baru nilainya. Nah, kemudian untuk menampilkan isi dari variabel, kita tinggal tuliskan print, kurung buka, petik 1, misal di sini mau nama, titik 2, petik 1 lagi, koma, nama variabel kalian. Misal di sini nama, sini usia. Nah, seperti itu. Nah, untuk kodenya seperti ini. Jadi nama sama dengan nama, usia sama dengan 20. Terus print nama-nama, print usia-usia. Jadi nanti outputnya atau luarannya itu nama kalian, usia kalian. Nah, selanjutnya
Selanjutnya ada aturan penulisan variabel. Nah, jadi secara umum, kita bisa membuat nama variabel apa saja yang kita mau di dalam Python. Akan tetapi, terdapat beberapa aturan dan pengecualian. Berikut ini aturan-aturannya secara sederhana. Nah, jadi kalau kita nulis variabel itu, nama variabelnya hanya boleh diawali oleh huruf atau underscore. Kemudian, si variabel ini namanya tidak boleh diawali oleh angka. Dan yang ketiga ada nama variabel ini hanya bisa terdiri dari karakter alfanumerik dan underscore. Jadi A sampai Z, 0 sampai 9, dan underscore. Jadi si variabel itu cuma bisa memakai A sampai Z, 0 sampai 9, sama underscore. Jadi tidak bisa memakai simbol-simbol. Nah, kemudian nama variabel ini bersifat case sensitif. Nah, case sensitif itu artinya variabel nama berbeda dengan nama atau nama. Nah, contohnya berikut ini adalah contoh variabel-variabel yang benar dan variabel-variabel yang salah. Nah, yang benar itu underscore nama variabel. Sedangkan nomor 2 ini salah karena nama variabel tidak boleh diawali oleh angka. Nah, ini kan satu nama, jadi ini tidak boleh. Kemudian nomor 3 juga salah karena harus menggunakan underscore, jadi tidak bisa nama spasi depan. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, yang boleh itu seperti nomor 4. Nomor 4 kan nama langsung nyambung depan, jadi tanpa spasi. Ini boleh. Kemudian nomor 5 juga boleh, nama underscore belakang, ini boleh. Nah, sedangkan nomor 6 tidak boleh karena memakai simbol persen. Selanjutnya ini ada tipe data Python. Nah, tipe data ini adalah jenis dari suatu data. Setiap data punya nilai, dan setiap nilai mempunyai jenis. Ada data yang bertipe angka, ada pula yang bertipe huruf atau karakter. Ada juga yang bertipe benar atau salah, dan sebagainya. Ya, jadi kalau diibaratin itu, variabel ini keranjangnya, keranjang ini variabel. Nah, kalau tipe data itu jenis barang atau jenis bendanya itu, contoh, si tipe datanya itu buah. Tuh. Misal buahnya buah apa. Nah, jadi kalau dicontohin itu si kotak keranjang merepresentasikan variabel, buah merepresentasikan data, dan jenis-jenis buah tersebut merepresentasikan tipe data. Nah, selanjutnya cara memeriksa tipe data. Jadi sebelum kita masuk ke contoh-contoh tipe data, kita akan mempelajari cara untuk memeriksa atau mengetahui tipe data dari suatu variabel. Nah, untuk melakukannya, kita bisa menggunakan fungsi type, kurung buka, kurung tutup, bawaan Python. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, variabel A isinya saya, B isinya 1, C isinya 1,5, D isinya 1J, dan E isinya true. Nah, kemudian tinggal untuk menampilkan A, B, C, D, E ini tipe datanya apa, kalian tinggal print, kemudian kurung buka, type, kurung buka, nama variabelnya A, kurung tutup, dan seterusnya. Nah, terus outputnya, jadi nanti sistem memberitahu bahwa si A ini termasuk ke tipe data apa. Berarti A atau saya ini tipe datanya string. Kalau B atau 1 ini tipe datanya integer. 1,5 tipe datanya float. 1J tipe datanya kompleks. Dan tipe data dari true adalah boolean. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis tipe data pada Python. Nah, tipe data itu yang pertama ada tipe data numbers atau numerik.
Nah, jadi tipe data numerik ini adalah semua jenis tipe data yang bersifat angka bisa ditambah, dikurangin, dikali, dibagi, dan lain sebagainya. Nah, jadi tipe data numerik pada Python ini ada beberapa. Di sini contohnya ada 3, ada integer, float, dan kompleks. Nah, integer sendiri tipe data bilangan bulat, jadi seperti kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga setiap variabel yang memiliki nilai bilangan bulat, maka ia akan dikategorikan sebagai integer. Seperti tadi, ini kan 1 kan bilangan bulat, nah dia integer. Tuh. Dan yang contoh yang kedua ada float. Nah, si float ini sebenarnya sama seperti integer, cuman bedanya itu float ini digunakan untuk nilai pecahan atau desimal. Jadi, seperti ini. 1,5 kan desimal. Nah, maka dia termasuk tipe data float. Selanjutnya ada kompleks. Nah, si kompleks ini tipe data yang kompleks. Nah, si kompleks ini merepresentasikan nilai imajiner. Jadi kayak gabungan antara integer, angka dengan huruf. Jadi 1 J. Nah, itu termasuk tipe data kompleks. Selanjutnya ada tipe data string atau teks. Nah, jadi si string ini itu tipe data yang digunakan untuk menyimpan sebuah teks. Data yang bertipe string harus diapit oleh tanda petik, baik tanda petik 1 maupun tanda petik 2. Nah, untuk perbedaan string dengan numerik, perbedaan ini terletak pada fungsi dan cara mengoperasikannya. Jadi misal, kita pengen menambahkan 2 buah variabel bertipe data numerik, yang kita dapatkan adalah hasil penjumlahannya. Jadi, misal, di sini kan ada 5 tambah 5. Nah, 5 tambah 5 kan ini tipe datanya integer. Jadi, integer tambah integer, hasilnya 10. Sesuai dengan aritmatika pada umumnya. Nah, tapi kalau untuk menambahkan 2 variabel tipe datanya string, yang kita dapetin itu hasil penggabungan keduanya. Nah, kalau ini kan string nih, jadi ini angka 5-nya diapit oleh 2 petik 1. Nah, maka itu tipe datanya string. Jadi 5 string ditambah 5 string, hasilnya 55. Jadi digabungin jadi 5 bukan 5 ditambah 5 gitu. Selanjutnya ada tipe data boolean atau benar atau salah. Jadi tipe data boolean ini tipe data yang paling simpel dan mudah. Tapi ia sangat penting bahkan untuk membangun program atau aplikasi skala besar sekalipun. Jadi tipe data boolean ini cuma punya 2 nilai, yaitu benar dan salah atau true dan false. Jadi nilai true ini untuk pernyataan bernilai benar dan false untuk merepresentasikan pernyataan yang bernilai salah. Jadi contoh kodenya seperti ini. Misal, sudah menikah sama dengan salah, saya orang Indonesia sama dengan benar. Terus, print, apakah saya sudah menikah? Sudah menikah. Print, apakah saya orang Indonesia? Saya orang Indonesia. Nah, outputnya, jadi, apakah saya sudah menikah? Karena di sininya false, maka outputnya false gitu. Jadi, belum. Apakah saya orang Indonesia? True, benar. Selanjutnya ada operator. Jadi operator ini merupakan sintaks yang digunakan untuk berbagai operasi terhadap suatu operan atau variabel tertentu. Misalkan operator aritmatika, perbandingan, logika, dan operator lainnya. Nah, ini contoh yang saya contohkan ini operator aritmatika. Jadi di sini ada variabel A bernilai 5, variabel B bernilai 3. Jadi sama variabel hasil ini adalah A ditambah B. Akan menampilkan jumlah atau penjumlahan dari
A tambah B. Nah, kemudian selanjutnya ada hasil sama dengan A kurang B, berarti 5 dikurang 3, nanti outputnya kurang berapa. Kemudian ada hasil sama dengan A dibagi B, jadi A dibagi B, nanti outputnya bagi sama dengan berapa. Kemudian ada hasil sama dengan A dikali B, maka nilai A dikali nilai B. Nanti kali sama dengan berapa. Kemudian yang terakhir ada hasil sama dengan A modulus B. Jadi modulus ini hasil bagi. Jadi A hasil bagi B. Nah, untuk outputnya di sini jumlahnya 8. Jadi kayak 5 ditambah 3 sama dengan 8. Terus untuk kurang sendiri, 5 dikurang 3 sama dengan 2. Untuk bagi, 5 dibagi 3 sama dengan 1,666666667. Selanjutnya ada hasil kali, yaitu 5 dikali 13, 5 dikali 3 jadi 15. Kemudian yang terakhir adalah hasil bagi, jadi 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 kan 1, hasil baginya 2. Nah, berarti hasil bagi sama dengan 2. Selanjutnya ada operator perbandingan. Jadi operator perbandingan ini biasanya digunakan untuk membandingkan nilai operan atau variabel. Contohnya, di sini seperti yang tadi, A itu 5, B-nya 3. Nah, untuk yang pertama ada sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Jadi, di sini outputnya misal sama dengan, jadi 5 apakah sama dengan 3? Kan tidak, jadi false. Terus kalau lebih besar, 5, apakah 5 jadi apakah 5 lebih besar daripada 3? Betul. Kemudian yang lebih kecil, apakah 5 lebih kecil daripada 3? Salah. Dan yang terakhir, apakah 5 sama dengan 3? Tidak kan, jadi tidak sama dengan, berarti karena 5 tidak sama dengan 3, maka benar. Jadi operator perbandingan ini ngeluarin output benar atau salah setiap nilai operan atau variabel yang dibandingkan. Selanjutnya ada percabangan. Jadi if-else ini merupakan pernyataan control statement yang mana akan diuji suatu kondisi. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka statement di dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan dijalankan. Oke, contohnya seperti ini. Variabel nilainya 80. Jadi jika nilai lebih besar dari 80, maka tampilkan A. Selain itu, tampilkan B. Apakah nilai 80 ini lebih besar daripada 80? Kan tidak, berarti bukan A. Jadi selain itu, maka tampilkan B. Nah, maka outputnya B. Selanjutnya ada perulangan. Nah, perulangan atau looping merupakan perintah yang digunakan untuk mengulang statement sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi kalian ini bisa menggunakan dua perintah dasar, seperti while loop dan for loop. Nah, jadi while loop sendiri digunakan untuk mengulang statement hingga kondisi di dalam while tidak terpenuhi, dan biasanya digunakan untuk jumlah perulangan yang belum diketahui jumlah perulangannya. Sementara for loop ini merupakan kebalikan dari while loop. Jadi si for loop ini perulangannya itu udah diketahui. Nah, contoh dari while loop dan for loop sebagai berikut. Nah, untuk while loop, variabel n bernilai 0. Jadi, jika atau saat n kurang dari 3, maka tampilkan nilai ditambah n. Jadi nilai n gitu. Terus n sama dengan n tambah 1. Nah, jadi nilai n kan 0. Jadi misal saat 0
kurang dari sama dengan 3. 0 kan kurang dari sama dengan 3. Maka tampilkan nilai N. Jadi 0 sama kurang 3. Nilai 0. Berarti nilai pertama 0. Tampilkan 0. Nah, kemudian lanjut ke bawah. Jadi N-nya itu ditambahin sama 1. Jadi ininya N sama dengan 1. Jadi saat 1 kurang dari 3, maka print lagi. Jadi nilai 1, terus 1 tambah 1, N-nya kan jadi 2, jadi 2. Jadi saat N kurang dari 3, atau 2 kurang dari 3, munculkan nilai 2. Nah, setelah itu kan si N-nya jadi 2 tambah 1, jadi N sama dengan 3. Nah, karena di sini kondisinya tuh 3 kurang 3 itu salah, maka si looping ini tidak mengulanginya lagi atau tidak mengoutputkan nilai lagi. Selanjutnya ada for loop. Nah, untuk for loop sendiri, kodenya sebagai berikut. For i atau variabel di range 5, maka tampilkan nilai i. Nah, jadi range ini berarti kayak jadi kayak si for-nya ini atau looping-nya ini mengulang sebanyak 5 kali atau nilai sama dengan 5 kali. Nah, karena di pemrograman itu indeks itu dimulai dari 0, maka yang ditampilkan dari 0, 1, 2, 3, 4. Kan ada 5. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada function. Nah, function ini adalah blok kode yang dapat berjalan ketika dipanggil. Function dapat dipanggil berulang kali, dapat passing data, nambah parameter di dalam function. Nah, pada Python, function dideklarasikan dengan keyword def. Contohnya, def, fungsi, jadi kayak nama function-nya itu, di sini saya contohkan dengan fungsi, kurung buka, kurung tutup, titik 2, tampilkan, ini adalah fungsi. Nah, kan ini fungsinya nih, jadi di dalam fungsi ini, ada tampilkan, ini adalah fungsi. Nah, jadi untuk menampilkan si fungsi ini, saya harus memanggilnya. Nah, dipanggil, jadi fungsi, kurung buka, kurung tutup. Nah, maka nanti outputnya adalah, ini adalah fungsi atau isi dari fungsi yang tadi telah saya buat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.